Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Hidayat, NIM 1925041608. Saya angkatan 2019, Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan resume dari setiap pertemuan yang telah saya dapatkan, yaitu pertemuan kedua, membahas tentang konsep belajar dan pembelajaran. Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah hakikat belajar itu sendiri. Belajar yaitu suatu kegiatan di mana seseorang membuat atau menghasilkan sesuatu yang baik dari segi efektif, kognitif maupun psikomotor. Dan selanjutnya yaitu hakikat pembelajaran. Pembelajaran yaitu suatu kegiatan yang dilakukan agar proses belajar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Belajar adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya. Belajar merupakan aktivitas atau pengalaman yang menghasilkan perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang bersifat penambahan maupun pengurangan yang tentunya tidak dikehendaki. Dalam dunia pendidikan, khususnya pengajaran, belajar merupakan kegiatan membaca dan menggunakan pengalaman sebagai pengetahuan yang mampu merubah perilaku pada individu yang berupa kemampuan atau kompetisi, keterampilan atau skill, dan sikap atau attitude. Lalu, apa kaitannya dengan pembelajaran? Nah, pembelajaran adalah proses interaksi serta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Selanjutnya kita melangkah pada ciri-ciri belajar, yaitu yang pertama, siswa yang bertindak belajar atau pembelajar. Yang kedua, memperoleh sesuatu yang baru pada diri pembelajar. Yang ketiga, sembarang tempat dan sepanjang hayat atau seumur hidup. Yang keempat, motivasi belajar kuat. Yang kelima, dapat memecahkan masalah. Yang keenam, mempertinggi martabat pribadi. Yang ketujuh, hasil belajar sebagai dampak pengajaran dan pengiring. Baik, selanjut kita membahas tentang ciri-ciri perubahan tingkah laku, yaitu yang pertama, perubahan secara sadar, yaitu perubahan atau sekurang-kurangnya ia merasakan telah terjadi ada sesuatu pada dirinya. Contohnya, ia telah mengetahui bahwa pengetahuannya bertambah. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat kontinu atau fungsional. Yang ketiga, perubahan belajar bersifat positif. Yang keempat, perubahan belajar bersifat aktif. Yang kelima, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Yang dimaksud di sini yaitu perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat permanen. Berarti tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. Selanjutnya yang keenam yaitu perubahan belajar bertujuan atau terarah. Dan yang terakhir, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Selanjutnya yaitu jenis-jenis belajar, yaitu yang pertama, belajar bagian. Umumnya belajar bagian dilakukan oleh seorang bisa diharapkan pada materi belajar yang bersifat luas dan ekstensif, misal mempelajari gerak-gerak motorik seperti bermain silat. Yang kedua, belajar dengan wawasan. Teori belajar ini merupakan proses mereorganisasikan pola-pola tingkah laku yang telah terbentuk menjadi satu tingkah laku yang ada hubungannya dengan penyelesaian persoalan. Yang ketiga, belajar diskriminatif. Dapat diartikan sebagai suatu usaha
yang memilih beberapa sifat atau stimulus dan kemudian menjadikannya sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang keempat, belajar global. Yang dimaksud di sini yaitu belajar secara berkeseluruhan. Yang kelima, belajar insidental. Yang keenam, belajar instrumental. Yang ketujuh, belajar intensional. Yang kedelapan, belajar laten. Perlu kita ketahui, perubahan-perubahan tingkah laku yang terlihat tidak terjadi secara segera. Nah, itu yang dikatakan laten. Yang kesembilan, belajar mental. 10, belajar produktif. Dan yang terakhir yaitu belajar verbal. Baik, kita lanjut pada pertemuan ketiga, yaitu kebijakan tentang konsep belajar dan pembelajaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 dinyatakan bahwa konsep pembelajaran adalah suatu interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, ketentuan ini membawa implikasi terjadi proses pembelajaran berbasis aneka sumber kemungkinan terciptanya suatu situasi pembelajaran yang hidup dan menarik. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP bahwa proses pembelajaran pada suatu pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Nah, sedangkan konsep pembelajaran dalam praktiknya kebalikan dari konsep pengajaran. Lanjut, sebelum undang-undang atau peraturan pemerintah yang dijelaskan di atas, konsep pembelajaran yang diundang-undangkan dunia pendidikan atau sekolah masih mengenal konsep teaching atau pengajaran. Konsep pengajaran terlalu teacher oriented atau berorientasi ke guru, yaitu guru satu-satunya sumber informasi. Komunikasi berjalan satu arah di guru ke siswa. Sedangkan konsep pembelajaran dalam praktiknya kebalikan dari konsep pengajaran, menerapkan proses pembelajaran seperti yang dimanatkan dalam dua ketentuan yuridis tersebut, yaitu Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yaitu belajar merupakan usaha seseorang untuk membangun pengetahuan dalam dirinya. Kita lanjut. Pembelajaran atau learning didefinisikan sebagai pengaruh permanen atas perilaku pengetahuan dan keterampilan berpikir yang diperoleh melalui pengalaman. Pembelajaran melibatkan perilaku akademik dan non-akademik. Pembelajaran berlangsung di sekolah maupun di mana saja di seputar dunia anak. Selanjutnya yaitu pendekatan utama dalam pembelajaran dikelompokkan menjadi pendekatan kognitif dan behavioral. Yang pertama kita membahas terlebih dahulu yaitu behavioralisme. Adalah pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang dapat diamati bukan dengan proses mental. Yang kedua yaitu kognitif. Pada proses pembelajaran ini dapat dikelompokkan ada 4 pendekatan kognitif untuk pembelajaran, yaitu yang pertama pendekatan kognitif sosial yang menekankan berbagai faktor perilaku, lingkungan, dan orang kognitif saling berinteraksi mempengaruhi proses pembelajaran. Yang kedua pemrosesan informasi kognitif. Yang ketiga konstruktivitas kognitif. Yang keempat konstruktivis sosial. Keempat pendekatan kognitif ditambah dengan pendekatan behavioral, berarti ada 5 pendekatan utama dalam pembelajaran yang
yang menunjang pemahaman tentang bagaimana anak belajar. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran, yaitu yang pertama siswa mengalami perubahan, yang kedua memperoleh perubahan mental internal dari diri pembelajar, yang ketiga sembarang tempat, yang keempat sepanjang hayat, yang kelima kemauan mengubah diri, yang keenam terjadinya perubahan positif, yang ketujuh memperbaiki kemajuan mental, dan yang terakhir atau yang kedelapan kemajuan ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Baik, kita lanjut pada pertemuan keempat, yaitu model pembelajaran berdasarkan Permendikbud dalam K13. Yaitu yang pertama, sintak model discovery learning, yaitu terbagi atas pemberian rangsangan atau stimulasi, B pernyataan atau identifikasi masalah, C pengumpulan data, D pembuktian, dan yang terakhir menarik simpulan atau generalisasi. Yang kedua yaitu sintak model inquiry learning. Yang pertama orientasi masalah, yang kedua pengumpulan data dan verifikasi, yang ketiga pengumpulan data melalui eksperimen, yang keempat pengorganisasian dan formulasi eksplanasi, dan yang terakhir analisis proses inquiry. Yang ketiga yaitu sintak model problem based learning. Nah, ini terbagi menjadi yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua menetapkan masalah melalui berpikir tentang masalah dan menyeleksi informasi-informasi yang relevan, yang ketiga mengembangkan solusi melalui mengidentifikasikan alternatif, tukar pikiran dan mengecek perbedaan pandang, yang keempat melakukan tindakan strategis, dan yang terakhir melihat ulang dan mengevaluasi pengaruh-pengaruh dari solusi yang dilakukan. Yang selanjutnya sintak atau tahapan model pembelajaran project based learning terbagi menjadi yang pertama penentuan pernyataan mendasar, yang kedua mendesain perencanaan proyek, yang ketiga menyusun jadwal, yang keempat memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, yang kelima menguji hasil, dan yang terakhir mengevaluasi pengalaman. Baik, kita lanjut pada pertemuan kelima, yaitu teori-teori belajar. Nah, belajar sebagai suatu proses berfokus pada apa yang terjadi ketika belajar berlangsung. Teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana orang dan hewan belajar sehingga membantu kita memahami proses yang kompleks dalam pembelajaran. Selanjutnya macam-macam teori belajar, yaitu yang pertama kategori utama teori-teori belajar, yaitu yang pertama teori belajar behaviorisme, yaitu hanya berfokus pada aspek objektif diamati pembelajaran. Yang kedua teori belajar kognitivisme, yaitu melihat atau melampaui perilaku untuk menjelaskan pembelajaran berbasis otak. Yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme, yaitu belajar sebagai sebuah proses di mana pelajar aktif mengembangkan ide-ide baru atau konsep. Baik, kita akan menjelaskan lebih detail mengenai teori belajar behaviorisme, yaitu sebuah teori yang dicetuskan oleh Gagne dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Nah, aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Munculnya perilaku akan semakin kuat
bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Yang kedua yaitu teori belajar kognitivisme. Nah, teori belajar kognitif sebagai proses teori perilaku sebelumnya. Model ini memiliki perspektif bahwa peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upaya-upaya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi itu diproses. Yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme. Nah, konstruksi berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran konstekstual, yakni bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekoyong-koyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengonstruksi pengetahuan dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Baik, kita lanjut pada pertemuan ke-6. Prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu yang pertama perhatian dan motivasi. Dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Kalau peserta didik mempunyai perhatian yang besar mengenai apa yang dipelajari, peserta didik dapat menerima dan memilih stimuli yang relevan untuk diproses lebih lanjut di antara sekian banyak stimuli yang datang dari luar. Perhatian dapat membuat peserta didik untuk mengarahkan diri pada tugas yang akan diberikan, melihat masalah-masalah yang akan diberikan, memilih dan memberikan fokus pada masalah yang harus diselesaikan. Nah, di samping perhatian, motivasi mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi mempunyai kaitan erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat terhadap suatu bidang studi tertentu cenderung tertarik perhatiannya, dan dengan demikian timbul motivasi untuk mempelajarinya. Motivasi dapat diartikan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Apabila peserta didik mempunyai motivasi, maka yang akan terjadi adalah yang pertama, bersungguh-sungguh menunjukkan minat, mempunyai perhatian dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut dalam suatu kegiatan belajar. Yang kedua, berusaha keras dan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga, terus bekerja sampai tugas-tugas tersebut terselesaikan. Kita lanjut. Yang kedua, yaitu keaktifan. Jean Dewey mengemukakan bahwa belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri. Maka inisiatif harus datang dari dirinya sendiri. Guru hanya sebagai pembimbing atau pengarah. Menurut teori kognitif, belajar menunjukkan adanya jiwa yang aktif. Jiwa mengolah informasi yang kita terima, tidak hanya menyimpan saja tanpa mengadakan transformasi. Menurut teori ini, anak memiliki sifat aktif, konstruktif, dan mampu merencanakan sesuatu. Anak mampu mencari, menemukan, dan menggunakan pengetahuan yang telah diperolehnya. Keaktifan ini dapat berupa kegiatan fisik yang mudah diamati maupun kegiatan psikis yang sulit diamati. Kegiatan fisik bisa berupa membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan-keterampilan, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan psikis, misalnya menggunakan pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi,
membandingkan suatu konsep dengan konsep yang lain, dan kemudian menyimpulkan hasil. Ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman. Belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar adalah mengalami dan tidak bisa dilimpahkan pada orang lain. Dalam belajar efektif adalah melalui pengalaman langsung. Siswa tidak hanya mengamati, tetapi harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap isinya, terhadap hasilnya. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Dalam konteks ini, siswa belajar sambil bekerja, karena dengan bekerja mereka memperoleh pengetahuan, pemahaman, pengalaman, serta dapat mengembangkan keterampilan yang bermakna untuk hidup di masyarakat. Pembelajaran itu akan lebih bermakna jika siswa mengalami sendiri apa yang dipelajarinya, bukan mengetahui dari informasi yang disampaikan guru. Modus pengalaman belajar yaitu yang pertama, 10% dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat, 50% dari apa yang kita lihat dan dengar, 70% dari apa yang kita katakan, dan yang terakhir 90% dari apa yang kita katakan dan lakukan. Yang keempat, pengulangan. Dalam proses belajar, semakin sering materi diulangi, maka semakin ingat dan melekat pelajaran itu dalam diri seseorang. Mengulang besar pengaruhnya dalam belajar, karena dengan adanya pengulangan, bahan yang belum begitu dikuasai serta mudah terlupakan akan tetap tertanam dalam otak seseorang. Yang kelima, tantangan. Teori ini menjelaskan bahwa belajar adalah berusaha mengatasi hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan, agar pada diri anak timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik. Maka bahan pelajaran harus menantang. Tantangan yang dihadapi membuat siswa bersemangat untuk mengatasinya. Bahan pelajaran yang baru yang banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya. Selanjutnya yang keenam yaitu balikan dan penguatan. Siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapat hasil yang baik. Apabila hasilnya baik, akan menjadi balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha siswa dalam belajar selanjutnya. Namun, dorongan belajar itu tidak saja dari pengetahuan yang menyenangkan, tetapi juga yang tidak menyenangkan, atau adanya penguatan positif maupun negatif dalam memperkuat belajar. Selanjutnya, 7. Perbedaan individual. Perbedaan individual ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. Karenanya, perbedaan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya pembelajaran. Sistem pendidikan klasik kurang memperhatikan masalah perbedaan individual. Umumnya, pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan melihat siswa sebagai individu dengan kemampuan rata-rata, kebiasaan yang kurang lebih sama. Kemudian demikian pula dengan pengetahuannya. Kita lanjut pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 7. Pada pertemuan kali ini membahas tentang pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan salah satu pembelajaran yang dikembangkan dari teori konstruktivisme, yaitu mengembangkan struktur kognitif untuk membangun pengetahuan sendiri melalui berpikir rasional. Pembelajaran kooperatif merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pengajaran
yang dirancang untuk melatih peserta didik bekerja sama dalam kelompok dan berinteraksi antar anggota kelompok. Nah, tujuan pembelajaran kooperatif setidak-tidaknya meliputi 3 tujuan pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan terhadap keterampilan sosial. Strategi ini dilandaskan pada teori belajar Vygotsky tahun 1978-1986 yang menekankan pada interaksi sosial sebagai sebuah mekanisme untuk mendukung perkembangan kognitif. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu pengertian pembelajaran kooperatif. Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan pada kemampuan anak untuk menghafal informasi. Otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, adanya pembelajaran kooperatif atau cooperative learning dapat diartikan secara etimologi mempunyai arti belajar bersama antar kedua orang atau lebih. Sedangkan CL dalam artian yang lebih luas memiliki definisi antara lain adalah belajar bersama melibatkan antara 4 sampai 5 orang yang bekerja sama menuju kelompok kerja di mana tiap anggota bertanggung jawab secara individu sebagai bagian dari hasil yang tidak akan bisa dicapai tanpa adanya kerjasama antar kelompok. Bagian selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif yaitu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, peserta didik bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. Yang kedua, kelompok dibentuk dari peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, bila mana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin berbeda-beda, serta mereka yang berkebutuhan khusus. Yang keempat, penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama, hasil belajar akademik. Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja peserta didik dalam tugas-tugas akademik. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan individu. Efek penting yang kedua adalah penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuan. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan sosial. Model pembelajaran kooperatif bertujuan mengajarkan kepada peserta didik keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Prinsip pembelajaran kooperatif terbagi menjadi 4, yaitu prinsip ketergantungan positif. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Yang ketiga, interaksi atau tatap muka antar anggota kelompok. Yang keempat, partisipasi dan komunikasi. Dan selanjutnya, prosedur strategi pembelajaran kooperatif. Prosedur pelaksanaan pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran, aktivitas, dan penghargaan. Yang kedua, komposisi kelompok. Yang ketiga, kerjasama yang efektif. Yang keempat, perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Yang kelima, periode percobaan dan umpan balik. Yang keenam, buntutan dari guru kepada peserta didik.
Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Baik, selanjutnya kita lanjut pada pertemuan ke-8, konsep pembelajaran berbasis kontekstual atau CTL. Nah, yang pertama, konsep pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antar pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Karakteristik pembelajaran kontekstual terbagi 7, yaitu yang pertama, melakukan hubungan yang bermakna. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan signifikan. Yang ketiga, belajar yang diatur sendiri. Yang keempat, bekerja sama. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Yang keenam, mengasuh atau memelihara pribadi peserta didik. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, mencapai standar yang tinggi. Selanjutnya, komponen pembelajaran kontekstual. Yang pertama, konstruktivisme. Yang kedua, inquiry. Yang ketiga, bertanya atau questioning. Yang keempat, masyarakat belajar atau learning community. Yang kelima, pemodelan atau modeling. Yang keenam, refleksi atau reflection. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, penilaian nyata atau authentic assessment. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.